Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cerbol Story dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kisah ini diambil dari kisah nyata, kisah istri prajurit tentara angkatan darat yang dijebak oleh temannya sendiri sampai di penjara. Suami yang tak terima akan hal janggal tersebut, membongkar semuanya. Bagaimana jika orang yang paling kau percaya justru menjadi pengkhianat? Bagaimana jika sistem yang seharusnya menegakkan keadilan malah menghancurkan hidupmu? Seorang prajurit TNI AD, Aditya, harus menghadapi mimpi buruk ketika istrinya dijebak dan dijebloskan ke penjara atas tuduhan keji. Dikhianati oleh rekan kerja, dikorbankan oleh aparat korup, dan dihadapkan pada ketidakadilan yang kejam, Aditya tak punya pilihan selain melawan. Dengan nyawa sebagai taruhannya, ia bertekad mengungkap kebenaran dan membawa pelaku kejahatan ke pengadilan. Namun, akankah keadilan benar-benar berpihak padanya? Atau justru konspirasi ini lebih dalam dari yang ia bayangkan? Saksikan kisah penuh intrik, pengkhianatan, dan perjuangan dalam cerita yang menegangkan ini. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dukung channel ini agar terus menghadirkan cerita penuh inspirasi dan ketegangan. Dan beginilah kisahnya. Laras melangkah anggun di lobi hotel mewah. Gaun birunya berkilau di bawah pancaran lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit. Malam itu, ia merasa percaya diri, berpikir bahwa pertemuan bisnis yang dijanjikan Rina akan menjadi kesempatan besar baginya. Rina adalah rekan yang selama ini ia percayai, seseorang yang selalu terlihat tulus dalam setiap obrolan mereka. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Meja yang dipesan kosong, dan Rina mengirim pesan bahwa ia sudah menunggu di kamar hotel. Dengan sedikit ragu, Laras menaiki lift menuju lantai atas. Saat ia membuka pintu kamar yang telah disebutkan, hawa ruangan terasa dingin dan sunyi. Sebuah koper tergeletak di atas meja, seakan sengaja dibiarkan terbuka sedikit. Laras tidak ingin menyentuhnya, tapi rasa penasaran perlahan menguasainya. Saat ia melangkah lebih dekat, pintu kamar tiba-tiba digedor keras. Suara ketukan itu begitu kuat, menggema di ruangan yang sepi. Sebelum Laras bisa bereaksi, pintu terbuka paksa, dan beberapa polisi berseragam menyerbu masuk dengan wajah penuh kecurigaan. "Angkat tangan, jangan bergerak," seru salah satu polisi dengan nada keras. Laras terpaku, tubuhnya menegang saat mereka mulai menggeledah ruangan. Seorang petugas membuka koper yang tergeletak di meja, dan napas Laras tertahan saat melihat isi di dalamnya, paket-paket kecil berisi serbuk putih yang segera dikenali sebagai barang terlarang. Matanya membelalak, hatinya berteriak ingin menyangkal, tetapi tubuhnya seakan membeku dalam ketakutan. "Saya tidak tahu apa-apa, itu bukan milik saya," Laras berusaha menjelaskan, suaranya bergetar. Namun, polisi tidak peduli. Salah satu dari mereka langsung memborgol tangannya dengan kasar, membuatnya tersentak. Air mata mulai menggenang di matanya. Ini semua tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ia, seorang istri prajurit, bisa terlibat dalam sesuatu yang begitu menjijikkan? Ia menoleh ke sekeliling, mencari Rina, berharap ini hanya kesalahpahaman yang bisa segera diluruskan. Tapi Rina tidak ada satupun tanda keberadaannya. Dengan tangan terborgol dan wajah penuh kebingungan, Laras digiring keluar dari kamar hotel. Para tamu yang lewat melihat dengan berbagai ekspresi, beberapa terkejut, beberapa berbisik satu sama lain, dan sebagian besar memandangnya dengan tatapan jijik. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ini semua adalah kesalahan, bahwa ia dijebak. Tapi suaranya tertelan dalam kepanikan yang semakin menggulungnya. Di dalam mobil polisi, Laras menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Lampu kota berpendar di antara bayangan gedung-gedung tinggi, tapi semuanya terasa asing dan menyesakkan. Tangannya bergetar, dan dadanya terasa sesak. Ia bukan hanya takut akan hukuman yang menantinya, tetapi juga tentang bagaimana suaminya, Sersan Aditya, akan menerima berita ini. Bagaimana jika ia tidak mempercayainya? Bagaimana jika semua yang telah mereka bangun bersama hancur begitu saja karena jebakan keji ini? Di kejauhan, sirene polisi meraung-raung menembus keheningan malam. Laras menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi ketakutan itu terus mencengkeram hatinya. Ia merasa sendirian dalam kegelapan yang begitu pekat, tanpa tahu siapa yang bisa membantunya keluar dari mimpi buruk ini. Sersan Aditya sedang duduk di markasnya, menyelesaikan laporan tugasnya ketika ponselnya bergetar di meja. Sekilas ia melihat nomor tak dikenal, tetapi firasatnya mendesaknya untuk mengangkat.
Suara di seberang telepon terdengar tegas dan dingin, seorang polisi memberitahu bahwa istrinya, Laras, telah ditangkap dalam kasus narkotika. Waktu seakan berhenti, jari-jari Aditya menegang di atas meja, dadanya mendadak terasa sesak. Tidak mungkin, gumamnya, napasnya mulai memburu. Laras bukan orang seperti itu. Ia mengenal istrinya lebih dari siapapun. Tanpa membuang waktu, Aditya meraih jaket dan bergegas keluar dari markas, melewati rekan-rekan satu unitnya yang menatap dengan kebingungan. Di dalam benaknya, berbagai pertanyaan berputar liar. Bagaimana mungkin Laras terlibat dalam sesuatu yang sekeji ini? Siapa yang menjebaknya? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Tangannya mencengkeram setang motor dengan erat, knalpot meraung saat ia melaju menembus malam, menyusuri jalan-jalan ibu kota yang basah oleh gerimis. Ia harus segera sampai ke kantor polisi, ia harus mendengar langsung dari Laras. Begitu tiba di kantor polisi, Aditya mendapati suasana yang dingin dan penuh ketegangan. Seorang petugas di meja depan memandangnya dengan tatapan curiga saat ia menyebutkan namanya. "Saya suami Laras, saya ingin menemuinya," katanya tegas. Petugas itu menatapnya sejenak sebelum mengangguk, lalu mengarahkan Aditya ke ruang interogasi. Saat pintu terbuka, hatinya mencelos. Di balik kaca buram, ia melihat Laras duduk dengan wajah pucat, matanya bengkak akibat tangis. Tangannya masih diborgol di atas meja, seperti seorang kriminal. Ketika akhirnya ia diizinkan masuk, Laras menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan dan harapan. "Mas, aku dijebak, aku tidak tahu apa-apa," suaranya nyaris tak terdengar, bergetar oleh emosi yang tertahan. Aditya menelan ludah, mencoba menahan gejolak dalam dadanya. Ia ingin mempercayai istrinya, tapi bukti-bukti yang telah dipaparkan oleh polisi begitu jelas, barang bukti ada di kamar hotel tempat Laras menginap. Namun, sebagai seorang prajurit yang telah menghadapi berbagai kasus di lapangan, Aditya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Apa yang sebenarnya terjadi, Laras?" tanyanya dengan suara dalam. Laras mulai menceritakan segalanya, tentang undangan dari Rina, tentang kamar hotel yang sudah dipesan, dan tentang koper misterius yang ditemukan oleh polisi. Aditya mendengarkan dengan rahang mengeras. Ada banyak celah dalam kasus ini. Mengapa Rina tidak ada saat penggerebekan? Mengapa polisi bertindak begitu cepat, seolah-olah mereka sudah tahu di mana harus mencari barang bukti? Aditya menghela napas panjang, berusaha mengendalikan kemarahan yang mulai mendidih dalam dirinya. "Aku akan mengurus ini," katanya akhirnya, tatapannya penuh keteguhan. Ia tidak peduli berapa banyak orang yang harus ia hadapi atau seberapa kuat pihak yang terlibat dalam konspirasi ini. Ia tahu satu hal pasti, Laras tidak bersalah. Dan sebagai suami, sebagai seorang prajurit, ia akan berjuang untuk membuktikan kebenaran itu, apapun risikonya. Malam semakin larut, dan suara sirene dari luar kantor polisi masih menggema di kejauhan. Laras masih terkurung di dalam ruang interogasi, tetapi untuk pertama kalinya sejak ia ditangkap, ada secercah harapan di matanya. Sersan Aditya tidak akan tinggal diam. Ia akan menggali kebenaran sampai ke akarnya, meskipun itu berarti menghadapi orang-orang yang lebih berbahaya dari yang ia duga. Aditya keluar dari kantor polisi dengan langkah berat, dadanya sesak menahan amarah yang bergelora. Malam masih pekat, dan udara dingin menusuk kulitnya, tetapi pikirannya jauh lebih kacau daripada udara malam yang menggigit. Ia menyalakan mesin motornya, lalu melajukan kendaraannya tanpa tujuan sejenak, hanya untuk menenangkan pikirannya. Namun, wajah Laras yang ketakutan terus menghantuinya. Wanita yang ia cintai kini meringkuk di dalam sel atas tuduhan yang bahkan mustahil untuk ia percayai. Tidak, ia tidak akan membiarkan ini berlarut-larut. Setelah menenangkan diri, Aditya memutuskan langkah pertamanya, mencari Rina. Ia tahu, jika Laras dijebak, maka hanya ada satu orang yang bisa menjadi kuncinya. Dengan cepat, ia membuka ponselnya dan mencari nomor Rina, tapi tidak ada jawaban. Bahkan, akun media sosialnya tiba-tiba hilang jejak. Itu semakin memperkuat kecurigaannya. Aditya kemudian menghubungi salah satu rekannya yang bekerja di bidang intelijen, meminta bantuan untuk melacak keberadaan wanita itu. Jika Rina memang tidak bersalah, mengapa ia menghilang? Tak butuh waktu lama, informasi itu datang. Rina ternyata menginap di sebuah apartemen mewah di pusat kota, jauh dari rumahnya yang biasa. Aditya segera meluncur ke lokasi itu, menembus lalu lintas malam yang lengang. Setibanya di sana,
ia tidak langsung masuk. Ia mengamati dari kejauhan, mencoba membaca situasi. Tidak butuh waktu lama hingga ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Rina sedang berbicara dengan seorang pria berseragam polisi di area parkir. Aditya mengenali wajah itu. Inspektur Dika. Jantungnya berdetak cepat. Jadi benar, ada konspirasi dalam kasus ini. Perlahan, Aditya mendekat, mencoba mendengar percakapan mereka. Suara Rina terdengar tegang. Pastikan dia tetap di dalam sel. Jangan biarkan ada celah sedikit pun, katanya, suaranya dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Inspektur Dika mendengus kecil. Tenang saja, selama kita pegang kendali, tak ada yang bisa menyentuh kita. Aditya mengepalkan tangannya. Semua sudah jelas. Laras hanyalah umpan. Ada permainan kotor yang jauh lebih besar di balik semua ini. Tidak bisa tinggal diam, Aditya bergegas mundur dan menghubungi salah satu temannya di militer yang memiliki akses ke rekaman CCTV hotel tempat Laras ditangkap. Jika benar ada jebakan, maka harus ada bukti. Ia tidak bisa hanya mengandalkan dugaan. Sementara menunggu hasilnya, ia kembali menatap Rina dan Inspektur Dika dari kejauhan. Mereka berdua tertawa ringan, seakan sedang merayakan keberhasilan mereka menjebak seseorang yang tidak bersalah. Aditya mengepalkan rahangnya. Mereka mungkin merasa berkuasa sekarang, tapi ia bersumpah, kebenaran akan segera terungkap. Setelah beberapa jam menunggu, pesan dari rekannya akhirnya masuk. Aku punya sesuatu yang menarik, katanya melalui telepon. Seseorang masuk ke kamar hotel sebelum Laras tiba. Ia membawa koper yang sama dengan yang ditemukan polisi. Dan yang lebih menarik lagi, orang itu terlihat berbicara dengan salah satu petugas sebelum meninggalkan tempat kejadian. Aditya merasakan adrenalin mengalir dalam nadinya. Bukti mulai mengarah ke satu kesimpulan, Laras telah dijebak secara sistematis, dan polisi sendiri terlibat dalam konspirasi ini. Dengan informasi itu, Aditya tahu bahwa ia tidak bisa bergerak gegabah. Ia butuh lebih banyak bukti, dan yang lebih penting, ia butuh sekutu yang bisa dipercaya. Ini bukan lagi sekadar menyelamatkan istrinya, tetapi melawan kejahatan yang jauh lebih besar. Malam itu, di bawah langit yang kelam, ia bersumpah dalam hati, ia akan membongkar semua kebusukan ini, tidak peduli seberapa dalam ia harus menggali, dan tidak peduli siapa yang harus ia lawan. Aditya berdiri di balkon apartemennya, menatap langit Jakarta yang dipenuhi gemerlap lampu. Tangannya terkepal di pagar besi, pikirannya berputar tanpa henti. Fakta yang baru ia temukan benar-benar mengguncang hatinya. Istrinya telah dijebak, bukan hanya oleh Rina, tetapi juga oleh orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum. Inspektur Dika, seorang perwira polisi, ternyata adalah bagian dari skema licik ini. Rasa marah membakar dadanya, tetapi ia tahu, melawan musuh seperti ini bukanlah hal yang mudah. Ia harus memiliki rencana, ia harus bergerak dengan cerdas. Pagi berikutnya, Aditya menghubungi salah satu rekannya di militer, Letnan Arif, yang dikenal memiliki jaringan luas di dunia intelijen. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil, tempat yang jauh dari perhatian publik. Saat mereka duduk berhadapan, Arif menatap Aditya dengan penuh selidik. Aku sudah dengar soal Laras, katanya pelan. Dan aku tahu kau tidak akan tinggal diam. Aditya mengangguk tegas. Aku butuh bukti kuat. CCTV hotel sudah menunjukkan ada orang yang membawa koper itu sebelum Laras masuk. Tapi aku butuh lebih dari itu. Arif menghela napas, lalu melirik sekeliling untuk memastikan tak ada yang mendengar. Ada satu cara, katanya. Kita harus memancing mereka. Jika mereka sudah berani menjebak seseorang, pasti ada transaksi lain yang bisa kita bongkar. Tapi kau harus siap, ini akan sangat berbahaya. Aditya tak ragu sedikit pun. Aku akan lakukan apa saja. Aku hanya ingin keadilan untuk Laras. Arif mengangguk, lalu menyerahkan sebuah flash drive. Di dalamnya ada daftar transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh beberapa petugas polisi, termasuk Inspektur Dika. Aku tidak bisa menjelaskan bagaimana aku mendapatkannya, tapi percayalah, ini asli. Aditya membuka laptopnya begitu ia kembali ke apartemen. Saat ia melihat isi flash drive itu, matanya membelalak. Ada catatan aliran dana dalam jumlah besar yang masuk ke rekening pribadi Inspektur Dika dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, ada catatan transaksi yang dilakukan pada hari yang sama ketika Laras dijebak di hotel. Semua ini mulai membentuk pola yang jelas, Inspektur Dika bukan hanya menjebak Laras, tetapi juga terlibat dalam jaringan peredaran barang haram. Tapi yang paling mengejutkan,
nama Rina juga muncul dalam daftar transaksi tersebut. Aditya mengepalkan tangannya. Wanita yang pernah dianggap sahabat oleh Laras ternyata bukan hanya sekadar pengkhianat, tetapi juga bagian dari sindikat ini. Dengan bukti yang semakin kuat, Aditya tahu ia harus bergerak cepat sebelum mereka menyadari bahwa seseorang sedang membongkar rahasia mereka. Ia segera menghubungi seorang wartawan investigasi yang dikenal berani mengungkap kasus korupsi. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah tempat tersembunyi, dan sang wartawan mendengarkan cerita Aditya dengan penuh perhatian. Ini besar, katanya setelah melihat data yang diberikan Aditya. Tapi kita butuh lebih. Kita butuh bukti transaksi secara langsung. Aditya mengangguk. Aku sudah punya rencana. Malam itu, Aditya kembali ke apartemen dengan kepala penuh strategi. Ia akan menggunakan Rina sebagai umpan. Dengan sedikit tekanan dan rekaman yang sudah ia miliki, ia yakin bisa membuat wanita itu berbicara. Namun, ia juga sadar bahwa semakin dalam ia menggali, semakin besar pula bahaya yang mengintainya. Ini bukan sekadar menyelamatkan Laras lagi. Ini adalah pertarungan melawan orang-orang yang telah menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dan sebagai seorang prajurit, Aditya tidak akan mundur, tidak peduli berapa banyak musuh yang harus ia hadapi. Di kejauhan, sirene polisi kembali meraung, menyelinap di antara riuhnya kota yang tak pernah tidur. Tapi kali ini, Aditya tidak lagi merasa takut. Ia justru semakin yakin bahwa malam ini adalah awal dari kejatuhan para pengkhianat itu. Dengan hati yang semakin teguh, ia bersiap melangkah ke babak baru dari pertempuran yang lebih besar dari sekadar pembuktian kesalahan. Ini adalah peperangan untuk menegakkan keadilan, dan ia bersumpah tidak akan berhenti sampai semua kebusukan itu terungkap. Aditya berdiri di dalam mobil yang terparkir di seberang sebuah restoran mewah, matanya tajam mengamati setiap pergerakan di dalamnya. Malam itu, ia akhirnya berhasil menjebak Rina untuk datang ke pertemuan dengan dalih ingin membahas masalah Laras. Namun, ia tahu bahwa pertemuan ini bukan hanya soal berbicara. Ini adalah kesempatan untuk menekan Rina dan mendapatkan pengakuan langsung darinya. Dengan napas teratur, ia menyelipkan alat perekam kecil di balik jaketnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Rina malam ini bisa menjadi kunci kebebasan Laras dan kejatuhan Inspektur Dika. Begitu Rina tiba, Aditya melangkah masuk. Wanita itu terlihat gugup, tangannya gelisah meremas ujung tasnya. Aku tidak punya banyak waktu, Aditya. Apa yang ingin kau bicarakan? Suaranya bergetar. Aditya menarik napas panjang, menahan emosi yang menggelegak dalam dirinya. Kau tahu betul apa yang ingin ku bicarakan, Rina. Aku tahu kau bekerja sama dengan Inspektur Dika. Aku tahu kau yang menjebak Laras. Wajah Rina langsung memucat. Ia menelan ludah, berusaha mempertahankan ketenangannya, tetapi tatapannya beralih ke kiri dan kanan, seolah mencari jalan keluar. Kau salah paham, Aditya. Rina mencoba tersenyum, tetapi suaranya tak bisa menyembunyikan kegugupannya. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Aditya mendekat, menurunkan suaranya agar hanya mereka yang bisa mendengar. Jangan bohong, aku punya bukti transaksi ke rekeningmu. Aku punya rekaman CCTV hotel yang menunjukkan seseorang meletakkan koper di kamar sebelum Laras tiba. Rina terdiam, tubuhnya menegang. Mata Aditya menatapnya tajam, memberi tekanan yang cukup untuk menghancurkan pertahanannya. Kau hanya punya satu pilihan, Rina. Bantu aku menjebak Dika, atau aku pastikan kau tenggelam bersamanya. Rina gemetar, lalu akhirnya menunduk dalam keputusasaan. Ia tahu dirinya telah tersudut. Dengan suara nyaris berbisik, ia mulai berbicara. Dika, dia mengancamku. Aku tidak punya pilihan, Aditya. Aku hanya mengikuti perintahnya, ucapnya lemah. Dia memanfaatkan Laras untuk mengalihkan perhatian. Ada transaksi besar yang harus ia tutupi, dan dengan menjadikan Laras sebagai kambing hitam, ia bisa menghilangkan jejaknya. Aditya mengepalkan tangannya. Ia sudah menduga ini, tapi mendengar pengakuan langsung dari Rina membuat darahnya semakin mendidih. Kalau begitu, kau akan membantuku menjebaknya, kata Aditya dengan nada dingin. Aku butuh bukti suara, bukti yang tak bisa dibantah. Rina menatapnya dengan ketakutan. Jika aku melawan Dika, dia akan membunuhku. Aditya mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya tajam menusuk. Kalau kau tidak membantuku, aku yang akan memastikan kau tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pilihannya ada di tanganmu. Hening. Rina tampak bergulat dengan ketakutan dan rasa bersalahnya sendiri. Kemudian, perlahan, ia mengangguk. Baik, aku akan membantu.
Aditya bersandar di kursinya, merasa sedikit lega, tetapi ia tahu ini baru permulaan. Rina kini adalah bidak yang bisa ia gunakan untuk menjatuhkan Dika, tetapi itu berarti ia juga harus bergerak lebih cepat sebelum Dika mencium adanya ancaman. Ini adalah pertaruhan besar, dan kesalahan sedikit saja bisa membuat semuanya berantakan. Namun, satu hal yang pasti, kebenaran semakin dekat, dan tak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Di luar restoran, malam semakin larut. Namun bagi Aditya, ini bukan akhir dari segalanya. Ini baru awal dari perang yang sebenarnya. Dika mungkin berpikir dirinya berada di atas hukum, tetapi Aditya akan membuktikan bahwa bahkan orang paling licik pun tidak bisa bersembunyi dari keadilan. Dengan Rina sebagai kunci, ia kini memiliki senjata yang cukup untuk mengguncang sistem yang korup. Dan untuk pertama kalinya sejak Laras ditangkap, ia merasa bahwa kemenangan kini ada dalam genggamannya. Malam itu, Aditya duduk di apartemennya, menatap ponselnya dengan wajah tegang. Rina akhirnya setuju untuk membantu, tetapi itu berarti nyawanya kini berada dalam bahaya. Aditya tak bisa lengah sedikit pun. Ia menghubungi Letnan Arif, menjelaskan situasi yang berkembang. Kita harus bertindak cepat, kata Arif di ujung telepon. Jika Inspektur Dika mencurigai sesuatu, dia tak akan ragu untuk menghabisi Rina dan siapapun yang menghalangi jalannya. Aditya mengangguk, meski tahu Arif tak bisa melihatnya. Aku sudah punya rencana. Rina akan mengatur pertemuan dengan Dika, dan kita akan menangkapnya dengan bukti yang tak bisa dibantah. Pagi berikutnya, Rina menghubungi Dika dengan tangan gemetar. Ia menggunakan speaker agar Aditya bisa mendengar percakapannya. Dika, kita harus bicara, katanya, berusaha terdengar biasa saja. Ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang kasus Laras. Suara di seberang terdengar kasar. Apa maksudmu? Kau tidak sedang berbuat bodoh, kan? Rina menarik napas dalam. Tidak, aku hanya butuh kepastian bahwa aku aman. Aku ingin bertemu langsung. Ada jeda singkat sebelum Dika menjawab. Baik, datang ke gudang lama di pinggiran kota. Pastikan kau tidak membawa siapapun. Begitu panggilan berakhir, Aditya langsung bergerak. Ia menghubungi Arif dan beberapa anggota intelijen yang bisa dipercaya. Kita akan menyusup dan menangkap Dika dengan tangan kosong. Tapi kita harus ekstra hati-hati. Orang sepertinya tidak akan datang sendirian. Arif menyetujui rencana itu, dan dalam waktu beberapa jam, mereka sudah bersiap di sekitar gudang, menunggu Rina dan Dika bertemu. Mata Aditya menatap tajam ke arah gedung kumuh itu, detak jantungnya berdetak kencang. Malam ini, semuanya akan berakhir. Ketika Rina tiba di dalam, Dika sudah menunggu dengan ekspresi penuh kecurigaan. Bicara cepat, katanya dengan nada tajam. Rina mencoba menenangkan dirinya. Aku ingin keluar dari semua ini, Dika. Aku ingin uangku dan aku akan pergi, katanya pelan. Dika tertawa dingin. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Ia mendekat, menatap Rina dengan ancaman yang jelas. Kau tahu terlalu banyak. Saat itulah, Rina menekan tombol kecil di dalam sakunya, alat perekam aktif. Dari luar, Aditya mendengar semua yang ia butuhkan. Ia memberi isyarat pada timnya, dan dalam hitungan detik, mereka menerobos masuk. TNI, jangan bergerak, teriak Aditya sembari mengarahkan senjatanya. Kekacauan pun pecah. Anak buah Dika yang bersenjata mencoba melawan, tetapi dalam waktu singkat, mereka berhasil dilumpuhkan. Dika mencoba melarikan diri, tetapi Aditya lebih cepat. Ia menendang pistol dari tangan Dika dan mendorongnya hingga pria itu jatuh tersungkur. Permainanmu selesai, bisik Aditya dingin. Saat polisi tiba untuk menahan Dika dan anak buahnya, Rina berdiri terpaku, tubuhnya masih gemetar. Aditya menatapnya. Kau sudah melakukan hal yang benar, katanya pelan. Rina hanya mengangguk, air mata menggenang di matanya. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi, tetapi setidaknya, ia telah menebus kesalahannya. Sementara itu, Aditya menatap langit malam. Untuk pertama kalinya sejak Laras ditangkap, ia merasa beban berat mulai terangkat dari pundaknya. Namun, tugasnya belum selesai. Kini, ia harus memastikan bahwa semua bukti ini cukup untuk membersihkan nama Laras dan menjatuhkan Dika selamanya. Perjuangan belum berakhir, tetapi satu hal yang pasti, keadilan semakin dekat. Dan ia tidak akan berhenti sampai Laras kembali ke pelukannya, bebas dari tuduhan yang tak pernah layak ia terima. Aditya berdiri di depan gedung kepolisian dengan napas yang masih terengah. Tangannya mengepal, dadanya penuh gejolak.
Malam itu, ia dan timnya telah menangkap Inspektur Dika dan para kaki tangannya, serta mengamankan bukti yang cukup untuk membongkar seluruh konspirasi. Namun, masih ada satu langkah terakhir yang harus ia tempuh, membebaskan Laras. Ia menatap gedung tinggi di hadapannya dengan penuh tekad. Ini adalah akhir dari pertarungan yang telah ia jalani dengan darah dan keringat. Di dalam kantor kepolisian, seorang petinggi kepolisian yang masih bersih dari korupsi, Komisaris Junaidi, duduk mendengarkan rekaman suara yang diperoleh dari Rina. Wajahnya tegang, matanya tajam menyelidik setiap kata yang terucap dari suara Dika. Setelah rekaman selesai, ia menghela napas panjang dan menatap Aditya. Bukti ini kuat, katanya pelan, tapi penuh makna. Kami akan segera mengajukan peninjauan ulang terhadap kasus Laras. Aditya merasakan sesuatu yang telah lama hilang, harapan. Beberapa jam kemudian, sebuah keputusan resmi keluar. Dengan bukti baru yang diserahkan, tuduhan terhadap Laras dinyatakan tidak sah dan ia akan segera dibebaskan. Aditya langsung bergegas ke penjara tempat istrinya ditahan. Saat melihat sosok Laras melangkah keluar dengan langkah lemah, matanya langsung memanas. Wanita itu tampak lelah, tetapi ketika ia melihat Aditya, seulas senyum muncul di wajahnya. "Aku tahu kau akan datang," bisik Laras, suaranya sedikit serak. Tanpa ragu, Aditya menariknya ke dalam pelukan erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Namun, kemenangan ini bukan tanpa konsekuensi. Saat Laras akhirnya bebas, kabar tentang skandal Inspektur Dika menyebar luas. Media memberitakan bagaimana seorang perwira polisi terlibat dalam jaringan kejahatan dan menggunakan wewenangnya untuk menjebak orang tak bersalah. Jabatan Dika resmi dicopot, dan ia dijebloskan ke penjara bersama para anak buahnya. Sementara itu, Rina dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi setelah memberikan kesaksian lengkapnya. Aditya tahu, wanita itu telah mengkhianati Laras, tetapi setidaknya ia telah menebus dosanya dengan membantu mengungkap kebenaran. Di rumah mereka yang sempat kosong selama berminggu-minggu, Laras duduk di sofa, menatap Aditya dengan mata yang masih menyimpan luka. "Aku masih tidak percaya semua ini terjadi," katanya pelan. Aditya menggenggam tangannya erat. "Tapi kau sudah bebas sekarang. Dan aku akan memastikan tak ada lagi yang bisa menyentuhmu." Laras mengangguk, tetapi ia tahu luka yang ia alami tak akan sembuh dalam semalam. Ia telah kehilangan kepercayaannya pada banyak hal, tetapi satu yang tetap ada adalah keyakinannya pada Aditya. Hari-hari berlalu, dan perlahan hidup mereka kembali normal. Aditya kembali menjalankan tugasnya sebagai prajurit, sementara Laras mulai membangun kembali kehidupannya. Meski trauma itu masih ada, mereka berdua tahu bahwa mereka telah melalui badai yang hampir menghancurkan segalanya. Di balik semua luka, ada satu hal yang mereka pelajari: kebenaran mungkin bisa dikubur, tetapi ia tidak akan pernah mati. Dan selama masih ada orang yang berani memperjuangkannya, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Malam itu, Aditya dan Laras duduk berdampingan di beranda rumah mereka, menatap langit yang penuh bintang. Tidak ada kata yang terucap, tetapi keheningan itu berbicara lebih dari 1000 kata. Mereka telah bertarung, mereka telah terluka, tetapi mereka masih bersama. Dan itu adalah kemenangan terbesar dari semua yang telah mereka lalui. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran mungkin bisa disembunyikan, tetapi tidak akan pernah bisa dipadamkan. Keberanian, keteguhan hati, dan kepercayaan pada keadilan adalah kunci untuk melawan ketidakadilan. Aditya membuktikan bahwa cinta dan kesetiaan bisa menjadi kekuatan besar dalam menghadapi pengkhianatan dan konspirasi. Meski jalan menuju keadilan penuh rintangan, selama masih ada orang yang berani memperjuangkannya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Cerita ini adalah karya fiksi dan tidak didasarkan pada peristiwa atau individu nyata. Segala kemiripan nama, tempat, atau kejadian hanyalah kebetulan semata. Kisah ini dibuat semata-mata untuk hiburan dan inspirasi, tanpa maksud menyinggung pihak manapun. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar dan berani memperjuangkan keadilan. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.